Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelia, NIM J1B0191010. Di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum daya dalam bidang pertanian, acara 4 sistem kelistrikan. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai apa itu sistem kelistrikan. Sistem kelistrikan mesin adalah rangkaian energi listrik yang dibuat untuk membantu menghidupkan mesin dan mempertahankan proses kerja mesin secara efisien. Dengan kata lain, dengan adanya kelistrikan pada mesin, maka sebuah mesin bisa hidup menghasilkan putaran dengan lembut dan berkelanjutan. Contohnya ada pada busi. Busi merupakan komponen untuk memercikan api agar pembakaran mesin bisa terjadi. Yang kedua, prinsip kerja sistem kelistrikan. Prinsip kerja sistem kelistrikan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, sistem pengapian pada mobil. Diesel merupakan rangkaian kelistrikan yang menggunakan prinsip energi listrik menjadi api. Sistem ini digunakan untuk pemati gas dalam ruang bakar agar terjadi pembakaran. Prinsip kerjanya adalah dengan melontarkan sejumlah elektron melewati celah udara. Loncatan dengan volume besar tersebut akan membentuk percikan api. Yang kedua, sistem starter adalah mekanisme yang memicu terjadinya pembakaran mesin untuk yang pertama kali dengan memberi putaran pada poros engkol. Sistem ini mengubah energi listrik menjadi energi gerak melalui rangkaian proses elektromagnetik. Yang ketiga, sistem pengisian. Sistem ini menggunakan daya dari baterai atau aki untuk memastikan siklus kelistrikan pada mobil. Sistem ini mengandalkan energi listrik yang ada pada aki dan melakukan pengisian atau charging sebagai cadangan energi jika mesin mobil berjalan. Sistem ini menggunakan prinsip energi gerak menjadi energi listrik dengan gaya elektromagnetik. Yang ketiga, tentang perbedaan sistem starter dan sistem pengisian atau charging. Sistem starter adalah mekanisme yang memicu terjadinya pembakaran mesin untuk yang pertama kali dengan memberi putaran pada poros engkol. Sistem ini mengubah energi listrik menjadi energi gerak melalui rangkaian proses elektromagnetik. Komponen sistem starter terdiri dari kunci, kontak, baterai, solenoid, motor starter, dan terkadang sebuah relay. Kunci sebagai pengaman untuk yang mengatur aliran listrik ke starter. Karena sistem starter membutuhkan aliran listrik yang besar, maka saat kunci kontak pada posisi start, semua aliran listrik ke seluruh sistem menjadi mati, dan aliran listrik hanya terhubung ke sistem starter. Sistem starter juga hanya bekerja sampai mesin menyala dan seluruh sistem kembali berfungsi. Pada saat kunci kontak pada posisi start, aliran listrik mengalir ke solenoid motor starter dan ke kumparan. Aliran listrik tersebut membuat plunger pada motor starter menarik tuas yang mendorong keluar pinion gear. Pinion gear berfungsi untuk memutar roda gila karena berhubungan langsung dengan roda gila, dan saat bersamaan motor starter juga berputar. Setelah mesin hidup dan kunci kontak pada piston on, maka seluruh sistem starter mati. Sedangkan sistem pengisian atau charging, sistem ini menggunakan daya dari baterai atau aki untuk memastikan siklus kelistrikan pada mobil. Sistem ini mengandalkan energi listrik yang ada pada aki dan melakukan pengisian atau charging sebagai cadangan energi jika mesin mobil berjalan. Sistem ini menggunakan prinsip energi gerak menjadi energi listrik dengan gaya elektromagnetik
Dan komponen sistem pengisian terdiri dari baterai, alternator, bel, regulator, dan rangkaian kabel. Hampir sama seperti sistem starter, sistem pengisian dirangkai secara paralel setelah mesin hidup dan berjalan. Alternator menjadi sumber arus bagi kendaraan dan juga mecas baterai. Keempat, komponen rangkaian kelistrikan pada dinamo starter. Yang pertama, armatur dan shaft mengubah energi listrik menjadi energi mekanik dalam bentuk gerak putar. Kedua, brush merupakan arus listrik dari valve coil ke armatur coil langsung ke massa melalui komutator. Yang ketiga, armatur brake berfungsi untuk mengereman putaran armatur setelah lepas dari pergaitan dengan roda penerus yang terletak pada bagian belakang dari motor starter. Pola Quartz sebagai penopang field coil dan memperkuat medan magnet yang ditimbulkan dari valve coil. Yoke yang kelima yaitu yoke sebagai tempat valve coil yang diikat dengan skrum. Keenam, driver lever atau shift lever mendorong pinion gear ke arah posisi berkaitan dengan roda penerus atau ring gear saat magnetic switch atau solenoid bekerja. Starter clutch memindahkan momen pantir dari armatur shaft kepada roda penerus sehingga dapat berputar. Magnetic switch atau solenoid starter untuk menghubungkan dan melepaskan pinion gear ke arah posisi berkaitan dan dari roda penerus serta untuk menghubungkan arus listrik dan aki menuju valve coil. Faktor-faktor penyebab putaran mesin menjadi tidak stabil. Yang pertama, karburator berada dalam keadaan kotor. Penyebab mesin diesel tidak stabil yaitu kondisi karburator yang kotor. Karburator sendiri merupakan mesin konvensional yang dimanfaatkan untuk mencampurkan bahan bakar dan udara dalam jumlah yang tepat. Tanpa adanya karburator, maka mesin mobil diesel tidak dapat menghasilkan tenaga yang optimal. Yang kedua, filter bahan bakar tersumbat. Penyebab mesin diesel tidak stabil adalah karena filter atau saringan bahan bakar yang tersumbat. Hal ini mengakibatkan suplai bahan bakar berjalan tidak lancar. Yang ketiga, injektor mesin diesel tersumbat. Penyebab mesin diesel tidak stabil atau mengeluarkan getaran yang cukup keras juga bisa diakibatkan oleh injektor diesel yang mempet atau tersumbat. Kondisi ini disebabkan oleh penggunaan bahan bakar solar berkualitas rendah ataupun mesin diesel yang tidak dirawat dengan baik. Gejala tidak stabil ini umumnya terjadi ketika mesin mobil diesel tidak dinyalakan pada pertama kali di pagi hari maupun ketika mobil tengah dikendarai. Yang keempat, sistem pengapian abnormal pada mesin mobil diesel. Sistem pengapian berperan penting untuk menghasilkan percikan api busi yang kuat dan stabil, sehingga campuran udara bahan bakar dalam silinder bekerja dengan normal. Sebaliknya, apabila sistem pengapian berlangsung abnormal atau tidak stabil, maka putaran mesin pun menjadi pincang. Kondisi sistem pengapian yang seperti ini umumnya diakibatkan oleh kerusakan pada ignition coil, busi, atau bahkan kabel pengapian yang terputus. Yang kelima, kerusakan 4 siklus mekanisme mesin secara umum. Terdapat 4 siklus mekanisme pada mesin mobil diesel, dimulai dari tahap isap,
operasi usaha dan buang. Apabila terjadi kerusakan pada salah satu siklus, maka pembakaran mesin pun menjadi bermasalah. Penyebab mesin diesel tidak stabil ini juga akan mengakibatkan dinding silinderus, ris piston, serta katup yang tidak bisa tertutup rapat. Keenam, pengaplikasian mesin motor diesel yang dapat diterapkan dalam bidang pertanian. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan mengenai sistem kelistrikan pada mesin diesel dalam bidang pertanian, yaitu di mana yang sudah diaplikasikan atau digunakan dalam bidang pertanian, khususnya pada alat-alat dan mesin pertanian, yaitu pada motor listrik, adalah suatu alat yang digunakan untuk mengubah energi listrik menjadi energi kinetik berbentuk putaran. Tenaga listrik ini kini sudah dapat diakses hingga kepedesan sehingga memudahkan para pelaku pertanian dalam menjalankan usaha pertanian. Dan contoh aplikasi pertanian dengan menggunakan motor listrik adalah penggilingan padi, dan juga pada tenaga motor bakar. Penggunaan traktor sebagai sarana pengolahan lahan pertanian merupakan salah satu contoh aplikasi pekerjaan menarik beban dengan sumber tenaga motor bakar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.